Kami siap untuk melayani, melindungi, dan mengayomi. Apakah rekan-rekan sanggup? Siap! Selamat bertugas! Siap! Kami siap untuk hadapi segala gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami siap menjunjung tinggi penegakan hukum di negeri ini. Kami siap membawa institusi Polri yang lebih profesional. Pelayanan prima, anti KKN, dan anti kekerasan adalah komitmen kami. Sejarah dan perjuangan menjadi saksi berdirinya institusi Polri di Sumatera Barat. Lembaga kepolisian sebagai alat negara secara resmi dibentuk setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945. Seluruh wilayah di NKRI berupaya menyebarkan berita tentang kemerdekaan dan pembentukan kepolisian. Keberadaan kepolisian di Sumatera Barat berawal sejak masa penjajahan kolonial. Di masa penjajahan Jepang, daerah kepolisian Indonesia dibagi 4 wilayah, yakni untuk Pulau Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, Kepolisian Timur besar bermarkas di Makassar, Kepolisian Pulau Kalimantan berpusat di Banjarmasin, sementara kepolisian untuk wilayah Sumatera Barat berpusat di Kota Bukit Tinggi. Di awal kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia, Kantor Jawatan Kepolisian Republik Indonesia untuk wilayah Sumatera Barat berkedudukan di Bukit Tinggi. Komisaris Polisi Sulaiman Effendi, seorang anggota Nishi Kangashu Keisatsu atau Markas Besar Kepolisian Sumatera Barat, mengadakan pertemuan di dekat lapangan Imam Bonjol, Padang. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan seluruh aktivitas kepolisian Sumatera Barat yang akan dipusatkan di Hop de Breu van Politi atau yang sekarang digunakan sebagai kantor Polresta Padang. Bahkan kantor Polresta Padang menjadi tonggak sejarah yang secara resmi mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya di ibu kota Provinsi Sumatera Barat pada pagi hari 29 Agustus 1945. Setelah perjalanan panjang terbentuknya Polri di Sumatera Barat, akhirnya berubah nama menjadi Polda. Saat itu Mapolda berlokasi di Nipah dan masih bernamakan Kantor Komisariat. Pada tahun 1978, dengan alasan tingkat pertambahan penduduk yang juga akan berpengaruh terhadap gangguan Kamtibmas, maka Polri harus memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga diperlukannya kantor yang lebih layak. Dan kantor Mapolda berpindah di Jalan Sudirman, Padang. Sejauh ini kinerja kepolisian daerah Sumatera Barat di mata masyarakat cukup mumpuni dalam mengatasi segala bentuk gangguan Kamtibmas. Berbagai kalangan seperti pemuka agama, kaum intelektual, pejabat birokrasi pemerintah, hingga wartawan menjadi mitra yang solid bersama Polri guna menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Pada tanggal 30 September 2009, terjadi gempa bumi di Sumatera Barat dengan kekuatan 7,6 skala Richter.
Gempa yang terjadi menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solo, dan Kabupaten Pasaman Barat. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Dampak dari gempa bumi di Sumatera Barat menyisakan luka mendalam karena tidak sedikit merenggut korban jiwa, mencapai 1.117 orang meninggal dunia. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah. Selain korban jiwa, gedung-gedung pemerintahan pun tidak luput menjadi sasaran gempa bumi yang meluluh lantakkan Sumatera Barat. Bahkan markas kepolisian daerah Sumatera Barat rusak parah akibat diguncang gempa tahun 2009. Kendati situasi pasca gempa cukup memprihatinkan, namun kondisi pelayanan dari aparat kepolisian tetap berjalan optimal demi mewujudkan pelayanan yang maksimal serta menjaga keselamatan anggota. Maka Satker Polda Sumatera Barat terpaksa dipindahkan secara darurat ke 5 lokasi. Pertama, Satker Polda Sumatera Barat bertempat di Asrama Jati. Lokasi kedua, Satker Polda Sumbar bertempat di Asrama Lolong. Lokasi ketiga, Satker Polda Sumbar bertempat di Asrama Alai. Lokasi keempat, Satker Polda Sumbar bertempat di Rimbo Kaluang. Dan lokasi kelima, Satker Polda Sumbar bertempat di Jalan Veteran. Seiring waktu pelayanan yang dilakukan darurat, tercatat 5 petinggi Polri Kapolda Sumatera Barat telah berjuang penuh sejak kurun waktu 2009 hingga 2016 demi mewujudkan pembangunan Mapolda Sumatera Barat. Pada tanggal 11 November 2009, pasca gempa di bawah kepemimpinan Brigjen Pol Handayono, awalnya mengajukan anggaran pembangunan Mapolda ke BNPB. Setelah melalui proses pengajuan, maka turunlah anggaran melalui Dipa Kimpraswil. Setelah turunnya anggaran Dipa Kimpraswil pada April 2011, proses lelang pun dilakukan oleh Kimpraswil Sumatera Barat, sehingga keluarlah 3 pemenang yang menaungi pada bidang perencanaan, bidang pengawasan, dan bidang pelaksana pembangunan konstruksi. PT Perencana Jaya sebagai konsultan perencana, PT Daya Cipta Dian Rancana sebagai konsultan pengawas, dan PT Ramauli Jaya sebagai pelaksana pembangunan konstruksi. Berikut penghapusan aset gedung Mapolda Sumatera Barat.
Setelah penghapusan aset Mapolda usai, maka dimulailah proses pembangunan Mapolda tahap pertama. Pembangunan Mapolda tahap pertama hanya terrealisasi 38% dengan kerangka bangunan gedung utama dan gedung sayap tengah dan kiri. Hal ini disebabkan masa rehabilitasi gempa yang ditetapkan pemerintah provinsi telah berakhir, sehingga kelanjutan pembangunan Mapolda harus dikembalikan kepada institusi Polri. Hal inilah yang menyebabkan pembangunan Mapolda vakum selama 2 tahun, yang dikarenakan Dipa Polda Sumbar belum terrealisasi. Seiring pembangunan tahapan pertama usai, pada era Kapolda Brigjen Wahyu Indra Pramugari, perjuangan demi kelanjutan pembangunan Mapolda terus bergulir. Hingga peralihan jabatan Kapolda Sumatera Barat yang ketika itu dipimpin oleh Brigjen Pol Nur Ali, proses penantian Dipa Polda Sumatera Barat masih terus diperjuangkan. 18 Maret 2014, pergantian perwira tinggi Polri di Sumatera Barat kembali terjadi. Jabatan Kapolda saat itu disandang oleh Brigjen Bambang Sri Herwanto. Dengan penuh perjuangan Kapolda Sumatera Barat, Brigjen Bambang Sri Herwanto beserta jajaran kembali mengajukan anggaran tepatnya pada bulan Oktober 2014 melalui pagu indikatif Polda Sumbar dengan dana 111.172.076.000. Anggaran ini meliputi pembangunan Mapolda Sumatera Barat sekaligus pembangunan Masjid Mapolda Sumatera Barat. Setelah Dipa Polda Sumatera Barat terrealisasi, maka proses lelang pun mulai dijalankan oleh Satker Rosatpas Polda Sumatera Barat melalui layanan pengadaan secara elektronik LPSE. Melalui prinsip LPSE yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing adil, tidak diskriminasi dan akuntabel menjadi landasan untuk kelanjutan e-tendering pembangunan Mapolda. Setelah proses lelang melalui LPSE usai, yang keluar sebagai pemenang tender pembangunan Mapolda tahap kedua, PT Perencana Jaya sebagai konsultan perencana, PT Daya Cipta Dini Sarana sebagai konsultan pengawas, dan PT Adikarya sebagai pelaksana pembangunan konstruksi. Bahkan di era kepemimpinan Brigjen Bambang Sri Herwanto, menargetkan pembangunan Mapolda akan tuntas pada akhir tahun 2015. Seiring proses pembangunan gedung Mapolda tahap kedua yang berjalan hingga akhir tahun 2015, hanya mampu terrealisasi 87%. Hal ini menyebabkan bahwa lanjutan pembangunan Mapolda
harus diperpanjang hingga 2016 oleh pihak kontraktor. Di awal tahun 2016, mutasi dalam rangka promosi dan penyegaran jabatan perwira tinggi Polri kembali terjadi. Jabatan Kapolda Sumatera Barat dijabat oleh Brigjen Pol Basarudin. Pada awal kedinasan sebagai Kapolda Sumatera Barat, Brigjen Pol Basarudin beserta jajaran Polda saat itu langsung memanggil pihak kontraktor untuk segera menyelesaikan proses pembangunan Mapolda. Bahkan Brigjen Pol Basarudin menargetkan pembangunan gedung Mapolda Sumatera Barat harus selesai pada bulan Maret 2016. Alhasil, instruksi Kapolda Brigjen Pol Basarudin berjalan dengan sempurna. Seluruh pengerjaan dikerjakan dengan cepat oleh pihak kontraktor. Pembangunan Mapolda Sumatera Barat yang megah dengan konstruksi ramah gempa ini dibangun 5 lantai. Dan akan dilengkapi shelter yang nantinya berguna sebagai tempat evakuasi tsunami. Bahkan dengan konstruksi yang kokoh, helikopter nantinya mampu mendarat di atap gedung Mapolda Sumatera Barat. Kami akan terus melakukan tugas terbaik kami sebagai institusi Polri yang profesional, melayani dan mengayomi. Bersama masyarakat, Polri hebat.